PKDI. Di sisi kanan, kader-kader Partai Damai Sejahtera dengan pembicara Ketua Fraksi PDS DPR RI Karol Daniel Kadang dan Ketua Departemen Bapilu DPP PDS Natali Situmora. Di sisi kiri, kader-kader Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan pembicara Wakil Ketua Umum DPP PKDI Pendeta Michael Henry Lumanau dan tim Bapilu Nasional PKDI Philip Goba. Debat ini akan dipandu oleh Alvito Dinova dan Indiarto Priyadi. Dari Studio TV One, inilah Debat Partai. Partai baru, semangat baru. Lebih keras suaranya, lebih keras suaranya. Nggak kapok-kapok bikin partai baru. Suaranya dari mana nanti sekian banyak partai. Sebentar. Ini jumlahnya kan lebih banyak deh kayaknya. Ih, jangan dilihat di sini dong. Loh, siapa 13 tahu ini... suara. Itu sesuatu yang luar biasa loh buat partai baru tahun 2000. Betul. Tapi jangan lupa, ada semangat yang ditunjukkan lewat Obama. Setuju? Obama baru. Baik, kami akan mendiskusikan itu. Ya. Kami undang Pak Michael Lumanau, silakan. Pak Karol Kadang, silakan dari PDS. Pak PDS dapat banyak kursi. Salut untuk itu. Dan menurut saya ini sebuah langkah besar untuk yang dilakukan PDS. Tetapi sudah bikin apa PDS? Kayaknya nggak ada suaranya deh kayaknya. Makanya milih yang banyak. Nanti 2009 akan ada. Belum tentu. Tidak akan ya. Cara yang baru nanti. Iya, jadi yang sudah kami lakukan di DPR, sudah sangat banyak kami mengawal keputusan-keputusan yang sifatnya diskriminatif. Sehingga pengawalan kami itu cukup efektif. Dan kami mendapatkan balasan ucapan terima kasih dari semua kalangan, baik itu kalangan Kristen sendiri, kalangan Katolik dan Protestan, serta Hindu, Buddha, dan Muslim sendiri. Ini klaim, harus dibuktikan. Anda memberi ucapan selamat untuk itu. Saya kurang setuju dengan apa dikatakan bahwa apalagi mengklaim bahwa umat Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya memberikan ucapan terima kasih. Karena fakta membuktikan bahwa hal-hal yang dikawal itu cuma sampai dikawal. Saya bisa memberi bukti. Pada saat saya baru dilantik tahun 2004, saya berada di panitia anggaran. Di sana dikatakan bahwa pendidikan gratis itu adalah SD garis miring madrasah, SMP garis miring sanawiyah, atau SMA garis miring ibtidayah. Lalu saya memprotes hal itu. Lalu teman-teman yang Kristen pun di sana dari partai lain itu mengatakan bahwa jangan bicara agama dong di panitia anggaran. Ini menyangkut APBN. Sehingga dengan demikian itu dikatakan oleh mereka nanti cukup bicara agama di Komisi 8 ya, yang menangani tentang agama, Departemen Agama. Tapi saya katakan ini prinsip bahwa negara kita adalah pluralisme. Sehingga pluralisme ini harus didukung dengan adanya fakta ada 5 agama. Sehingga saya katakan saya tidak terima ini. Di situ ada Ibu Menteri, ya, Menteri Keuangan, ada Bappenas, ada Gubernur Bank Indonesia. Saya katakan bahwa kalau sampai ini diketok, saya keluar, saya konferensi pers bahwa ini hanya kelompok tertentu. Lalu teman-teman mengatakan, kalau gitu sabar. Maksud Pak Karol apa maunya PDS ini? Saya bilang, jangan titik di situ, koma. Dan saya katakan tambahkan, jadi yang pendidikan gratis itu SD garis miring madrasah, setuju. Tapi koma, dan sekolah-sekolah berbasis keagamaan lainnya. Beliau sudah puas dengan yang satu itu. Itu menunjukkan kami memperjuangkan selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Dan itu disetujui oleh ketiga pemerintah. Itu bukti. Yang menarik justru PKDI yang mengklaim bahwa wah ini partai kita adalah partai Kristen dan partai Katolik gitu. Itu belum proven loh. Baik, bahwa kenapa kami mengatakan demikian? Karena fakta membuktikan bahwa partai ini berdasarkan suatu gabungan. Pengurusnya konstituennya belum tahu kan. Kalau PDS? Oh, PDS, kami konstituennya jelas semuanya. Seluruh yang namanya jelas. Perolehan kami jelas. Jangankan itu, pada saat seleksi 2004 kami lolos. Itu jelas dukungan. Itu pertama. Yang kedua,
bisa memperoleh 13. Sedangkan mohon maaf, entah itu PKDI atau itu Partai Katolik, yang lalu Partai Katolik hanya satu, Bung. Ini bukan partai Katolik. Ini bukan partai Katolik. Ini sebuah partai terbuka yang hendak mengakomodasi semua. Tapi Dan Anda jauh lebih tertutup untuk itu. Lalu kami dengan 13 kursi itu jelas. Lalu sekarang dengan 322 caleg dari berbagai unsur agama. Ada Kristen ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Muslim. Partai nasional. Bapak bisa menunjukkan bahwa berapa jumlah pemilih Kristen tahun 2004? Sehingga Bapak membangga dengan 13 kursi. 13 kursi kurang lebih 2,5 juta suara, kurang dari situ. Dan Bapak buktikan bahwa jumlah penduduk Kristen di Indonesia berapa? Sehingga Bapak boleh berbangga dengan 13 kursi. Berapa jumlahnya? Silakan Bapak buktikan berapa. Jumlah Pemilih Kristen pada tahun 2004. Jumlah pemilih Kristen pada tahun 2004 itu kurang lebih 10%. 10%, ya, 10%. Dan kami boleh meraih kurang lebih 2,3%. Itu belum 10% dari apa, Pak? 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Berapa? Dari jumlah penduduk Indonesia kurang lebih yang 20 juta lebih. terdaftar itu kurang lebih ya 110 pemilih resmi, bukan Berarti bicara mestinya kalau penduduk. 10% berarti ada 10 juta. Pemilih bukan? resmi ada 10 Yang juta. 7,5 juta kemana? Maksudnya kan begitu. Ya itu kan pasti ke Partai Nasional karena mereka belum mengetahui. Ada kata pasti di situ. Ingat bahwa pada saat pemilu dan sebelum pemilu itu jaraknya cuma 1 bulan. Kami pada waktu itu belum terlalu populis bisa meraih itu, apalagi dengan 5 tahun. Oke. Silakan Pak, silakan. Saya yakin PKD akan lebih terbuka untuk itu. Jadi kalau Bapak katakan tadi bahwa ada kurang lebih 10 juta. Ya. 10% dari 120 juta pemilih pada tahun 2004 itu kurang lebih 12 juta. Bapak bangga dengan 13 kursi, 2,5% Bapak dapat. Jadi saya mau katakan bahwa Bapak dapat 2,5% dari pemilih, kami dapat yang sisa. Kami belum bergerak saat itu. Itu kami diam saja, udah dapat segitu. Jadi begini, saya berbicara. Pertanyaan saya buat Pak Lumanau. Tuh, oke lah, katakanlah begini. Mohon tenang. Yang lain PDS dapat 2,5 juta. Selebihnya adalah itu akan dikejar oleh PKDI. Pertanyaannya kemudian mau caranya pakai apa? Kalau bicara tentang cara pakai apa, jelas bahwa seperti saya katakan tadi, partai ini dibangun bukan tiba-tiba bangun, nongol di pikiran bangun, tetapi ini ada satu konseptual yang jelas. Melalui beberapa proses perjuangan yang panjang, kemudian terbentuk Partai Kasih Demokrasi Indonesia pada tanggal 17 April 2007. Melalui proses yang panjang, tidak nempel begini saja di kepala kemudian berdiri dengan satu kelompok atau hal yang tertentu. Tidak, ini gabungan semua. Katolik dan Protestan, saudara bisa lihat logo ini bukan sembarangan ini. Ini mewakili spirit Kasimo dan spirit Lemena. Dari mana Anda mau mengatakan bahwa itu nasional dan gabungan? Kalau kami udah terbukti, kami perjuangannya dan calegnya dan jelas semuanya.